Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ogin Henggar Alhamar. Di sini saya akan mereview jurnal yang dibuat oleh Bapak Mumu M. Rozi, di mana jurnal ini berjudul Studi Kasus Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tawuran Antar Pelajar pada Tahap Penyidikan. Tawuran antar pelajar sebenarnya hanya salah satu dari bentuk kenakalan pada remaja. Masih banyak lagi permasalahan psikologis maupun kriminal yang sering dialami dan dilakukan oleh remaja. Perilaku penyimpang yang dilakukan remaja biasa dikenal dengan juvenile delinquency, yaitu kenakalan remaja yang menunjukkan pada suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Adapun identifikasi masalah daripada jurnal ini adalah latar belakang anak melakukan tawuran antar pelajar, perlindungan terhadap anak pelaku tawuran pelajar dan pada tahap penyidikan, lalu ada kendala dan hambatan dalam penyidikan terhadap anak pelaku tawuran antar pelajar. Lalu penulis menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber daripada jurnal ini berasal dari studi kepustakaan dan wawancara. Dengan demikian, penulis mengkaji dan menganalisa bahan hukum sekunder dan tersier. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak-anak sebagai pelaku tawuran antar pelajar. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, tawuran pelajar disebabkan oleh dua faktor. Apa saja itu? Yang pertama tentu ada faktor internal dan faktor internal. Faktor internal dan faktor eksternal. Dan yang kedua, perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar. Apa itu? Yakni pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi. Apa itu? Di mana yang dimaksudkan di sini adalah untuk menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi yang dapat dilakukan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik di tingkat polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan. Yang ketiga, bahwa ada alasan atau argumentasi yang mendorong penyidikan cenderung kurang berbasis keadilan restoratif, baik secara internal maupun eksternal. Sehingga penulis akan menganalisa faktor internal maupun faktor eksternal yang dapat memanfaatkan teori budaya hukum. Dari seluruh uraian yang tadi saya sampaikan, penulis menyimpulkan dan mengemukakan saran bahwa yang pertama, untuk mengatasi permasalahan tawuran pelajar diperlukan peran serta dari semua pihak. Kenapa? Karena tugas dan tanggung jawab menjaga untuk melindungi tumbuh kembang anak bukan hanya pada orang tua saja dan pendidikan lembaga saja, tetapi juga diperlukan dukungan dan peran dari masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda penerus bangsa ke depan. Selain itu juga perlu adanya keberanian daripada pembuat kebijakan baik pusat maupun daerah untuk melakukan pembatasan dan mengurangi tenaga kerja buruh wanita di pabrik, karena menjadi salah satu faktor pemicu yang cukup dominan menyebabkan belum berfungsinya 8 fungsi keluarga secara maksimal. Adanya pertukaran peran antara ayah dan ibu tentu menimbulkan perbedaan perhatian, pengawasan dan kasih sayang, sehingga sangat berpengaruh terhadap pembentukan moral dan budi pekerti anak yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Lalu yang selanjutnya, dalam melaksanakan perlindungan hukum ini terhadap anak pada tahap penyelidikan, para penyidik atau penyidik anak harus benar-benar paham dan mengerti hak-hak anak yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan penyidik anak ketika mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses diversi dengan menekankan pemulihan anak kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Lalu untuk meminimalisir hambatan dan keadaan kendala penyidik dalam penyidikan perkara anak pelaku tawuran pelajar dalam hal mewujudkan konsep restoratif justice, maka diperlukan kerjasama dan dukungan yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat, agar proses dari hukum ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni serta sarana prasarana yang menunjang, termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi, dan anak sebagai korban, dapat terlindungi dari berbagai macam upaya dikriminalisasi dan stigmatisasi negatif, sehingga anak dapat bertumbuh, berkembang secara wajar sampai anak tersebut kembali ke lingkungan masyarakat. Cukup sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan, kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.